来，让我们一起赞美神。Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kau berkuasa
Anak-anakku, selamat pagi semuanya, dan kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat itu semuanya karena berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan devo pada kesempatan ini, namun sebelum kita lanjutkan di dalam devotion, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih untuk setiap anak-anak yang Kau percayakan kepada kami, dan kami berdoa Tuhan, biar anak-anak ini Tuhan ada di dalam hadirat-Mu. Anak-anak ini Tuhan Yesus Kristus kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah masa depan mereka Tuhan ada di tangan-Mu. Kau bentuk seturut kehendak Tuhan, sehingga anak-anak ini menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan devotion ini dalam tangan-Mu, biar kami tetap fokus kepada Tuhan, sehingga kami dapat merenungkan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak, pada kesempatan ini Bapak akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 5 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Mazmur pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Bapak akan bacakan untuk kalian semuanya. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang berlindung kepadamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Puji Tuhan, anak-anak. Kalau pada kesempatan ini firman Tuhan ini dengan tegas mengatakan kepada kita, tetapi semua orang yang berlindung kepadamu, yaitu kepada Tuhan, akan bersukacita. Kita ini orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dengan sendirinya kalau kita ini percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita seharusnya mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Dan kalau kita sudah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita ini berlindung, berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita sukacita. Sekalipun kata ini mudah kita ucapkan, tapi di dalam praktek kehidupan seringkali banyak anak Tuhan yang tidak mengalami sukacita. Kenapa? Karena tidak mau menyerahkan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan. Ya, tidak mau mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, seutuhnya kepada Tuhan, kita melakukan kehendak firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan sukacitanya kepada kita semuanya. Dan kalau kita sudah bersukacita, nggak ada anak-anak yang alami kesulitan belajar kemudian mukanya menjadi muka pepaya, ya, mukanya cemberut, ya, kemudian bimoli, bibirnya monyong 5 cm. Nah, kayak begitu nggak ada, ya. Semuanya akan ada senyum, ada sukacita, ada kegembiraan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita berlindung kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, kita nggak ngalami ketakutan, karena ada kuasa besar yang senantiasa menyertai, melindungi kita, sehingga kita nanti diluputkan dari segala mara bahaya, kita diluputkan dari segala sakit penyakit, kita diluputkan dari segala kesukaran-kesukaran. Itu yang harus kita ingat. Kemudian kita fokus kepada Tuhan, supaya kita imannya tetap terpaut hanya kepada Tuhan saja. Kemudian dikatakan demikian, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Orang yang berlindung kepada Tuhan, yang berserah kepada Tuhan, maka dia akan mengalami sukacita hidupnya. Dia akan bisa bersorak-sorai, dia bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan senang hati, dengan segenap hatinya. Itu yang akan dialami orang yang berlindung kepada Tuhan. Itu yang akan dialami orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, mereka akan bersorak-sorai, bukan saat itu saja, tapi untuk
selama-lamanya. Itu janji firman Tuhan. Dan kalau yang janji firman Tuhan, yang janji itu Tuhan sendiri, pasti akan digenapi. Beda kalau yang janji yaitu orang lain, beda kalau yang janji mungkin Bapak. Kadang-kadang ada faktor lupanya, tapi kalau Tuhan tidak akan pernah lupa, dan itu senantiasa akan digenapi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yang berlindung kepadanya. Kemudian dikatakan demikian, akan demikian dikatakan, karena apa? Karena Tuhan yaitu menaungi, sehingga kita akan bersukacita, orang-orang yang mengasihi nama Tuhan, orang yang percaya kepada nama Tuhan Yesus Kristus, maka dia akan mengalami sukaria. Dan sukaria itu tidak hanya selama kita di dunia ini, sampai dengan ketemu Tuhan Yesus Kristus, kita kumpul dengan Tuhan Yesus Kristus, sukaria itu akan terus kita gemakan, kita akan terus lakukan, karena itu janji firman Tuhan dan itu pasti nanti akan digenapi. Kemudian ayat yang ke-12 dikatakan demikian, ayat ini sungguh yaitu menguatkan hati kita semuanya. Dengarkan ya anak-anak dengan sungguh-sungguh, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Ini janji firman Tuhan ini sungguh menguatkan kita, menyenangkan, karena dikatakan sebab Tuhanlah yang akan memberkati orang benar. Ya, kita ini orang yang berdosa, tapi karena kita iman kepada Tuhan, kita percaya sama Tuhan, kita lakukan kehendak firman Tuhan, maka Tuhan akan membenarkan kita sehingga kita menjadi orang benar di dalam kasih Tuhan. Dan kalau kita menjadi orang benar, Tuhan Yesus mengatakan diberkatilah orang benar ya Tuhan. Kita akan diberkati oleh Tuhan, dan berkatnya itu jangan diukur dari segi materi aja ya anak-anak, dari kekayaan, dari uang yang dimiliki berapa dan lain sebagainya, tapi kesehatan, sukacita, perlindungan Tuhan itu juga berkat yang tidak kalah pentingnya di dalam kehidupan. Apalagi kesehatan di saat pandemi seperti ini, kita sehat itu harganya jauh lebih mahal daripada harta-harta yang lain. Kemudian Tuhan memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Kalau kita sudah diberkati Tuhan, berkat itu tadi anak-anak beserta dengan kita akan dipagari oleh Tuhan. Seperti apa perisai? Perisai itu tujuannya untuk apa? Untuk memagari, untuk melindungi dari mara bahaya. Dan kalau kita dilindungi oleh Tuhan, tidak ada satupun yang bisa untuk mendekat kepada kita. Tidak ada satupun panah api dari si jahat itu yang akan mengena kepada kita. Karena apa? Ada perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Dan kalau itu kita lakukan anak-anakku, kita percaya sama Tuhan, kemudian kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ada perlindungan yang sempurna dari Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan kalau kita diberkati oleh Tuhan, bukan hanya berkat saja yang kita terima, kita nanti ada yaitu keamanan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau keamanan, berkat yang dari Tuhan itu diberikan kepada kita, kita akan mengalami menjadi orang yang akan menjadi berkat di lingkungan sekitar kita. Dan kalau kita sudah diberkati, kita menjadi berkat, Tuhan akan berkenan akan hidup kita, dan hidup kita nanti menjadi orang yang sungguh-sungguh berbahagia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih untuk anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Engkau terjemahkan ke dalam hati setiap anak-anak, dan berikan kemampuan kepada kami untuk dapat melakukan dengan tepat, dengan taat firman tersebut, sehingga kami menjadi orang-orang yang senantiasa diberkati dan dilindungi secara sempurna oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.